Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah allazi la nabiyya ba'dah. Puji syukur kepada Allah, selawat dan salam kepada baginda Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita masih melanjutkan tentang tausiah keluarga sakinah setelah beberapa waktu lalu tentang bagaimana mahar. Sekarang kita masuki judul tausiah kita adalah adab-adab dalam akad nikah. Jadi jamaah rahimakumullah, kita punya adab dalam pernikahan atau ijab qabul. Yang pertama adalah hindari semua hal yang menyebabkan ketidakabsahan akad nikah. Karena itu pastikan kedua mempelai saling ridho dan tidak ada paksaan dalam menikah, dan pastikan adanya wali dari pihak wanita, saksi dua orang yang amanah. Kemudian yang kedua, dianjurkan adanya khutbatul hajah sebelum akad nikah. Kemudian yang ketiga, tidak ada anjuran untuk membaca syahadat, istighfar, atau surat Fatihah kepada calon mempelai pria ataupun wanita, karena sudah diwakili dengan lafaz khutbatul hajjah di atas. Jadi tidak perlu calon pengantin diminta bersyahadat atau istighfar. Kemudian yang keempat, hendaknya pengantin wanita tidak ikut dalam majlis. Kalaupun ikut, kita pasang tabir. Karena di dalam majlis pernikahan, kebanyakan laki-laki yang bukan mahram akan bersamanya. Kemudian yang kelima, tidak ada lafaz khusus bagi ijab qabul. Dalam pengucapan ijab qabul tidak disyaratkan menggunakan kalimat tertentu dalam ijab qabul. Kemudian yang keenam, hindari bermesraan setelah nikah di tempat umum. Pemandangan yang menunjukkan kurang rasa malu. Sebagian kaum muslimin bermesraan setelah akad nikah di depan orang banyak. Kita sepakat, keduanya telah sah sebagai suami istri. Apapun yang sebelum diharamkan menjadi halal. Hanya saja Anda tentu sadar bahwa untuk melampiaskan kemesraan ada tempatnya sendiri, bukan di tempat umum. Ketujuh, dianjurkan untuk mengadakan akad nikah di masjid. Terdapat hadis yang menganjurkan untuk mengadakan akad nikah di masjid yang berbunyi, umumkan pernikahan, adakan akad nikah di masjid dan meriahkan dengan memukul rebana. Hadis riwayat Tirmidzi. Kedelapan, dianjurkan untuk menyebutkan mahar ketika akad nikah. Tujuan ini adalah menghindari perselisihan dan masalah selanjutnya, dan akan lebih baik lagi mahar diserahkan di majelis akad. Meskipun ulama sepakat akad nikah tanpa menyebut mahar statusnya sah. Jemaah rahimakumullah, kita lanjutkan yang kesembilan. Dianjurkan mengikuti prosedur administrasi akad nikah sebagaimana ditetapkan oleh kantor urusan agama di kecamatan masing-masing. Ini semua dalam rangka menghindari timbulnya perselisihan dan masalah administrasi negara. Hanya saja sebisa mungkin pernikahan dimudahkan dan tidak berbelit-belit. Nikah yang terbaik adalah nikah yang paling mudah. Kesepuluh, tidak ada anjuran untuk melafadzkan ijab qabul dalam sekali napas. Ini yang banyak terjadi dalam fenomena kehidupan kita. Harus senapas, sebagaimana sebagian anggapan orang. Karena ini tidak ijab qabul akan nikah adalah pernyataan masing-masing pihak bahwa wali pengantin atau wanita telah menikahkan putrinya dengannya, dan pernyataan kesediaan dari pengantin laki-laki. Mengharuskan nikah dan ijab qabul dengan harus satu napas bisa disebut pemaksaan yang berlebihan. Ke-11, doa setelah akad nikah. Dianjurkan bagi siapapun yang hadir ketika peristiwa itu untuk mendoakan pengantin, dan di antara lafaz dianjurkan adalah dibaca barakallahu laka wa baraka alaikum wa jama'a baikuma fi khair. Itulah di antara dari adab-adab nikah. Mudah-mudahan menambah ilmu kita tentang keluarga sakinah. Demikian tausiah kita, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.